juta. Buku dan harga perolehan. PT Induk mencatat akuisisi saham di pembukuan pada tanggal penggabungan usaha dengan ayat jurnal sebagai berikut. Investasi pada saham PT Anak sebesar 310 juta, kas 310 juta. Mencatat pembelian saham PT Anak. Laporan keuangan PT Induk dan PT Anak 1 Januari 2001 setelah penggabungan. Aset kas PT Induk sebesar 40 juta, di PT Anak 50 juta. Piutang dagang di PT Anak sebesar 75 juta, di PT Anak 50 juta. Persediaan di PT Induk 100 juta, di PT Anak 60 juta. Tanah di PT Induk sebesar 175 juta, di PT Anak sebesar 40 juta. Bangunan dan peralatan di PT Induk sebesar 800 juta, di PT Anak sebesar 600 juta. Akumulasi penyusutan PT Induk sebesar 400 juta, di PT Anak 300 juta. Investasi pada saham PT Anak sebesar 310, menghasilkan 1,1 miliar 100 juta. Di PT Anak menghasilkan 500 juta. Kewajiban dan ekuitas utang dagang di PT Anak sebesar 100 juta, di PT Anak 100 juta. Utang obligasi di PT Induk 200 juta, di PT Anak 100 juta. Saham biasa di PT Induk 500 juta, di PT Anak 200 juta. Laba didahan di PT Induk 300 juta, di PT Anak 100 juta. Menghasilkan 1 miliar 100 juta. Di PT Induk. Di PT Anak sebesar 500 juta. Persediaan nilai buku 60 juta, nilai wajar 65 juta, kenaikan nilai wajar 5 juta. 4 juta di 80% bagian PT Induk. Tanah dinilai buku 40 juta, dinilai wajar 50 juta, kenaikan nilai wajar 10 juta. 80% bagian PT Induk sebesar 8 juta. Bangunan dinilai buku sebesar 300 juta, dinilai wajar sebesar 360 juta. Kenaikan nilai wajar sebesar 60 juta. 80% bagian PT Induk sebesar 48 juta. Total nilai buku sebesar 400 juta. Total nilai wajar sebesar 475 juta. Total kenaikan nilai wajar sebesar 75 juta. Total 80% bagian PT Induk sebesar 60 juta. Dengan diferensial 60.000 dialokasikan ke aset dapat diidentifikasikan PT Anak. Sisa 10.000. Dari 70.000 dikurangi 60, didistribusikan ke goodwill. Ayat jurnal eliminasi. Saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, saldo laba 1 Januari sebesar 100 juta, diferensial sebesar 70 juta, investasi pada saham PT Anak sebesar 310 juta, kepemilikan non pengendalian sebesar 60 juta. Mengeliminasi saldo investasi awal dan memunculkan kepemilikan non pengendalian. Persediaan 4 juta, tanah 8 juta, bangunan dan peralatan 48 juta, goodwill 10 juta, diferensial 70 juta. Mengalokasikan diferensial. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya.
Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu penghentian konsolidasi, di mana induk perusahaan yang telah termasuk anak perusahaan dalam laporan keuangan konsolidasi sebelumnya harus mengabaikan dari induk perusahaan. Kemudian konsolidasi jika induk perusahaan tidak dapat lagi menjalankan kendali atas anak perusahaan. Kendali akan hilang untuk sejumlah alasan. Misalnya, induk perusahaan melakukan persetujuan untuk melepaskan kendali atau induk perusahaan yang berada di bawah kendali pemerintah. Hal tersebut telah tertulis secara resmi dalam PSAK 65 di revisi 2013, yaitu laporan keuangan konsolidasian. Kemudian perlakuan untuk pendapatan komprehensif lainnya. Pendapatan komprehensif lain di mana di dalamnya termasuk semua pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian yang berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum yang tidak dimasukkan dalam laba bersih. Akun pendapatan komprehensif lain adalah akun temporer yang akan ditutup tiap akhir periode. Sehingga tidak seperti pendapatan dan beban yang tiap akhir periode ditutup ke saldo laba, akun pendapatan komprehensif lainnya ditutup ke akun khusus ekuitas pemegang saham, akumulasi pendapatan komprehensif lainnya. Kemudian terdapat pertimbangan tambahan. Ada dua, yaitu akun valuasi anak perusahaan pada akuisisi. Pada PSAK 22 menunjukkan bahwa seluruh aset dan liabilitas yang diambil alih dalam kombinasi bisnis seharusnya dinilai pada nilai wajar tanggal akuisisi. Akun akuisisi seperti akumulasi penyusutan. Yang kedua, saldo laba negatif anak perusahaan saat akuisisi. Dari induk perusahaan mungkin membeli anak perusahaan dengan akun saldo laba yang bernilai negatif atau memiliki saldo debit. Akumulasi defisit anak perusahaan saat diakuisisi tidak menimbulkan masalah khusus dalam proses konsolidasi. Modal saham pada anak perusahaan, kemudian diferensial pada saldo laba, investasi pada anak perusahaan, catatan mengalokasikan diferensial awal. Pelepasan aset anak perusahaan yang terkait selisih. Dari pelepasan aset biasanya memiliki implikasi laporan laba rugi. Apabila anak perusahaan melepaskan aset dan merupakan salah satu aset yang mendapat alokasi selisih dalam kertas kerja konsolidasi, maka akan mempengaruhi laba metode ekuitas yang dicatat induk perusahaan dan laba konsolidasi. Yang pertama, persediaan. Persediaan setiap selisih yang terkait dengan persediaan akan dialokasikan ke persediaan selama anak perusahaan masih memiliki persediaan tersebut. Yang kedua, pada aset tetap. Selisih pembelian terkait dengan tanah yang dimiliki anak perusahaan akan ditambahkan ke saldo tanah dalam kertas kerja konsolidasi. Dari setiap penyusun laporan posisi keuangan pada konsolidasian. Kemudian, konsolidasi dan metode biaya. Tidak semua induk perusahaan menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasi pada anak perusahaan yang akan dikonsolidasi. Pada pemilihan metode biaya atau metode ekuitas tidak mempunyai pengaruh terhadap laporan keuangan konsolidasian. Hal ini terjadi karena saldo akun investasi, pendapatan induk perusahaan dari anak perusahaan, dan akun-akun terkait akan dieliminasi dalam penyusunan laporan konsolidasian. Sehingga induk perusahaan bebas untuk memilih menggunakan metode biaya atau metode ekuitas ataupun versi lain dari metode ekuitas dalam pembukuan yang terpisahnya untuk mengakuntansi investasi pada anak perusahaan yang akan dikonsolidasi. Untuk konsolidasi dari tahun kombinasi bisnis, terdapat ayat jurnal induk perusahaan menggunakan metode biaya, yaitu mencatat pembelian saham PT Anak, investasi pada saham pada PT Anak sebesar 310 juta, pada kas 310
juta. Kemudian ayat jurnal yang kedua mencatat dividen dari PT Anak yang didapat dari 30 juta dikali 80%. Ayat jurnalnya kas 24 juta pada pendapatan dividen 24 juta. Konsolidasi pada tahun kedua kepemilikan. Perbedaan antara konsolidasi, akuntansi metode biaya, dan akuntansi metode ekuitas lebih terlihat di tahun kedua kepemilikan. Dapat diasumsikan bahwa PT Induk memperoleh laba dari operasi terpisahnya sebesar 160 juta selama tahun 2002 dan membayar dividen sebesar 60 juta dari PT Anak. PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 75 juta untuk tahun 2002 dan membayar dividen sebesar 40 juta. Ayat jurnal yang dibuat untuk induk perusahaan menggunakan metode biaya yaitu mencatat dividen dari PT Anak yang diambil dari 40 juta dikali 80% atau 0,80 sehingga ayat jurnalnya kas 32 juta pada pendapatan dividen 32 juta. Terima kasih presentasi dari kelompok 12. Mbak, saya dibukain itu kok, slide yang ada tabelnya, terus ada laba, total laba, ada angka 680 tadi loh. Presentasinya Mbak yang kedua. Sebelum ini. Ini Bu. Oke, ini. Coba jelasin, 490 itu dari mana? Udah deh. Itu Bu. Sidoarjo hujan ya? Yang Iya, Bu. Desember 2001. Tak banjir, rumahku banjir. Tiap hari hujan ya, Bu. Ayo, dari mana 490? Oke, gini ya, ntar sebelum menjawab. Nanti dalam seminggu ini saya akan share video-video yang belum saya share ya, video materi. Jadi saya udah bikin PPT-nya sih, cuma tinggal ngasih suaranya aja. Jadi insya Allah nanti hari Sabtu udah saya share semua bab ya. Akan saya share hari Rabu, besok kan terakhir ya, kelompok terakhir. Kemudian minggu depan Seninnya kita latihan UAS. Rebunya saya share jawaban dari latihan tersebut. Jadi nanti soalnya kayak kemarin UTS ya hampir-hampir mirip kayak latihannya ya. Iya Bu. Ayo dari mana 490? Dari 400 juta ditambah 120 juta, 30 juta. Apa yang keras nggak dengar? Dari 400 juta ditambah 120 juta. Dikurangi 30 juta. Kalau yang 608 dari mana? Dari 490 Suaranya putus-putus, Mbak. Dari 490 terus tambah 140. Oke. Yuk, benar ya. Oke, next. Hitung-hitungan berikutnya. Dari beberapa contoh soal ya, kenapa sih selalu dikalikan 0,8?
0,80 kenapa? Karena itu, Bu. Kenapa? Kayak ini misalnya dikalikan 0,80. Bagian PT Idaman atas laba bersih PT Amanah 60 juta dikalikan 0,80. Nah, pertanyaan saya kenapa sih dikalikan 0,80? Itu kurang dari 100%. Apa? Prestasi atau pendapatan atas anak perusahaan itu kurang dari 100%. Ada yang lain nggak? Ada yang mau nambahin? Angka 0,8 itu dari mana maksud saya? Saya boleh jawab, Bu? Harusnya jawab. Boleh, boleh. Namanya siapa? Kita, Bu, NIM 30. NIM 30, ayo. Apa? 80% dari apa? PT Idaman yang memiliki saham itu tadi dari PT Amanah. Benar ya. Kenapa kok dikalikan 0,80? Tadi kan membeli sahamnya kan 80% dari total 80%. Berarti kalau 80% kan sama seperti kan gini. Membeli saham itu sama membeli kepemilikan dari perusahaan kan. Jadi kalau kalian membeli 80% dari total saham yang kalian beli itu nilainya 80%, berarti kalian memiliki 80% dari perusahaan tersebut. Jadi kalian misalnya labanya berapa, dividen yang diberikan berapa, ya kalian berhak memiliki 80%. Kalau misalnya kalian beli perusahaan saya. Jadi kalau kalian membeli perusahaan saya 80%, di soalnya tadi kan disebutkan ya. Coba dibuka soalnya dulu. Slide yang soal dulu. Yang mana? Ini. PT Idaman membeli 80% saham PT Amanah. Ini udah jangan diganti dulu. PT Idaman membeli 80% saham PT Amanah. Nah, di sini berarti PT Idaman berhak memiliki 80% kekayaan dari PT Amanah. Jadi kalau ada pembagian laba, dia berhak 80% dari laba tersebut. Makanya kenapa setiap perhitungan itu selalu dikalikan 0,8. 0,8-nya itu dari 80% tersebut. Gitu ya. Oke, coba next slide berikutnya. Oke, stop ini. Yang ini tadi, ini dulu. Yang tadi ada 0. Slide yang lagi. Yang berikutnya. Mana ya yang tabel ya? Yang ada 0, berapa tadi loh? Next. Ini, Bu. Coba yang ini dulu, yang itu tadi. Balik. Oke, stop. Nah, coba jelasin ke saya, laba ditahan itu yang mana? Laba ditahan itu yang angka berapa kalau di tahun 2001? dari satu itu yang angka 25. Dari tabel ini laba ditahannya yang tahun 2001 yang di angka berapa?
25 juta. Berapa? 25 juta. Yang PT Idaman coba, yang PT Idaman laba ditahannya PT Idaman berapa? 120, Bu. 20. 120. Yang lainnya ada yang mau nambahin nggak? 30 Pengertian juta, laba Bu. ditahan itu apa? 30 juta dividen. 30 ya. 30, Bu. WC, berarti pertanyaannya gini, dividen itu apa? Pendapatan. Pembagian saham. Dividen pembagian saham. Dividen pembagian saham. Pembagian apa? Kayak laba bersihnya itu, Bu. Sisa laba bersihnya. Keuntungan perusahaan. Ya, pembagian keuntungan. Kalau tadi temennya bilang pembagian saham, dividen itu sebenarnya ada banyak ya. Dividen itu bisa dibagikan dalam bentuk uang tunai atau bisa dibagikan dalam bentuk saham. Nah, dividen tadi temennya bilang pembagian keuntungan benar. Berarti kalau kalian bilang laba ditahan di angka 30 juta, benar nggak? Benar, Bu. Benar. Ayo ulangi Tidak. yo. Dividen itu kan pembagian laba, pembagian keuntungan. Mohon maaf, Kalau salah, laba Bu. Salah, Bu. Kalau laba ditahan itu angka 30 juta, benar ora? Salah. Nah, yang benar, Ah, yang benar 120. 120. 120. Ada yang lain? 250 ke 90. Apa yang terakhir, suara terakhir ya? Berapa, Mbak? 490 juta. 490. 90. Ini gara-gara hujan sinyalku jelek. 90 juta. 490 tak maksud. Hah? Ulangi pelan-pelan. 490 juta. 90 aja, Bu. 90. 90 saja. PT Idaman loh yo. 90 dari mana coba? Laba bersih dikurangi dividen. Laba bersih dikurangi dividen. Berarti kesimpulannya laba ditahan itu coba pengertian laba ditahan itu apa? Laba yang tidak distribusi. Laba yang tidak dibagikan. Laba yang tidak dibagikan berarti total laba yang tidak dibagikan per 2001 berapa? 90. Coba gini ya, kalian lihat saldo laba 1 Januari 2001 ya. Saldo laba 1 Januari 2001. 1 Januari 2001 itu adalah saldo laba per 31 Desember 2000 kan. Berarti per 31 Desember 2000 itu laba ditahannya 400 juta. Ditambah laba bersih 2001 120 juta. Dikurangi dividen 2001 30 juta. Jadi laba ditahan per tanggal 31 Desember 2001 berapa? 490 juta. 490 juta. Jadi kesimpulannya laba ditahan itu laba yang nggak dibagikan ya. Kalau dividen itu laba yang dibagikan malahan. Jadi nanti kalau kalian bilangnya laba ditahannya 30 juta itu kurang benar ya. Karena dividen itu laba yang dibagikan. Oke, coba next berikutnya. Slide berikutnya. Lagi. Tadi yang ada pengalinya lagi. Bukan yang ini, lagi coba. Lagi. Next. Oke, stop ini. Yang tadi. Yang tabel sebelumnya ini. Nah, ini. Coba yang presentasi tadi yang Mbak terakhir ya, yang ketiga ya. 4 juta itu didapatkan dari mana? Persediaan 4 juta.
Dari 5 juta dikali 80%, Bu. 5 juta dikalikan 80%. Pertanyaannya lanjut di e-learning. Buat teman-teman yang mau bertanya, buat kelompok yang presenter, silakan berdiskusi di e-learning. Yang presentasi silakan diakhiri, Mbak. Terima kasih, Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.